Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Sobat Berbudi TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas prediksi soal penilaian sumatif akhir semester di semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 ya. Ini merupakan pembahasan soal atau prediksi soal bagian yang kedua setelah kemarin kita membahas bagian yang pertama, yakni nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sekarang bagian yang kedua, nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya. Masih di matematika SMP kelas 9. Baik, sobat berbudi yang baru bergabung, silahkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari Berbudi TV channel. Kita langsung aja, sobat berbudi. Ini ada pertanyaan nomor 11 ya. Jadi untuk prediksi soal ini untuk penilaian semester akhir, penilaian sumatif akhir semester 1 di tahun pelajaran 2023-2024 khusus untuk kelas 9 SMP itu ada 20 soal ya. Ini soal yang ke-11. Pertanyaan ke-11, jumlah ini ada jumlah dua bilangan adalah 60 ya. Hasil kali kedua bilangan tersebut menghasilkan nilai yang maksimum. Jika bilangan pertama X, tentukan bilangan kedua. Baik, kita langsung aja untuk pembahasannya. Untuk pembahasan ini soal nomor 11 ya. Yang A, jika bilangan pertama X, tentukan bilangan kedua. Jadi jika bilangan ke-1 X ya, maka bilangan yang kedua yang keduanya adalah 60 dikurangi X. Dari mana 60? Karena jumlahnya ya. Jadi kalau yang pertama adalah X, maka bilangan yang kedua adalah 60 dikurangi X. Ya. Terus yang kedua, susunlah persamaan dalam bentuk X, kemudian tentukan kedua bilangan tersebut. Oke, kita yang bagian B sekarang kita ganti ya, warnanya terlalu cerah. Yang B, F X. Jadi ada persamaan nih, sama dengan X dikali 60 dikurangi X. Maka Fx nya sama dengan 60x dikurangi x pangkat 2 ya. 60x dikurangi x pangkat 2. Ini syarat untuk mencapai nilai maksimum, karena tadi hasil perkaliannya ya di soal harus menghasilkan nilai maksimum yang ini. Maka untuk mencapai nilai maksimum, kita harus mengambil turunan terhadap X ya. Turunan terhadap X. Jadi F aksen X nya menjadi, tadi kan Fx sama dengan 60x dikurangi x pangkat 2, maka F aksen X nya menjadi 60 dikurangi 2x.
Terus kita misalkan ya bahwa 60 dikurangi 2x sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 60. Jadi x-nya sama dengan 60 dibagi 2. X-nya sama dengan 30. Ya. Berarti kalau yang bilangan pertamanya 30 ya, yang ini, maka bilangan yang keduanya tinggal 60 dikurangi 30, hasilnya 30. Jadi jawaban dari yang bagian A, kedua bilangan itu, jadi kedua bilangan tersebut adalah 30 dan 30 ya. Itu untuk soal nomor 11. Kita lanjut soal nomor 12. Dengan menggunakan rumus kuadratik, tentukan akar-akar persamaan dari 1/2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Oke, kita langsung aja pembahasan soal nomor 12. Nomor 12 itu menggunakan rumus kuadratik ini ya. Jadi rumus kuadratik itu, atau kita mengenalnya dengan rumus ABC ya. Rumus ABC persamaannya adalah 1/2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka didapat A-nya 1/2, B-nya -1, dan C-nya sama dengan -3. Itu rumusnya. Rumus kuadratik itu x1, x2 sama dengan -b plus minus akar dari b pangkat 2 kurang 4ac per 2a ya. Tinggal masukkan aja b-nya -1 menjadi -1 plus minus -1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1/2 A-nya dikali C-nya -3 ya per 2 sama dengan negatif kali negatif menjadi positif 1 ditambah kurang akar dari -1 pangkat 2 1 -4 kali 1/2 -2 kali -3 -6 per 2 ya gitu. -6 per 2. Oh maaf, yang salah ya, terlewat. Ini seharusnya kali 1/2. Maka ini hasilnya adalah 1. Lanjut sebelah sini, x1, x2 sama dengan 1 plus minus akar dari 1 kurang 6. Maka x1 nya sama dengan 1 tambah Oke, kita lanjut ya. Ini seharusnya positif ya. Ini seharusnya positif karena -4 kali 1/2 hasilnya -2, -2 kali -3 hasil 3 hasilnya positif 6. Maka di sini adalah x1 nya
menjadi 1 tambah akar 7 dan X2 nya sama dengan 1 kurang akar 7. Ini akar-akar dari persamaan 1/2 X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. Itu untuk jawaban pembahasan dari soal nomor 12 ya, sobat berbudi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui kurva fx sama dengan 6 kurang 5x dikurang x pangkat 2. Memotong sumbu x di titik A, 0 dan B, 0. Jika A lebih dari B, maka tentukan nilai A kurang B. Ini untuk nomor 13 ya. Baik, kita langsung aja pembahasan nomor 13. Itu diketahui ada kurva fx sama dengan 6 dikurangi 5x dikurangi x pangkat 2 ya. Itu karena fx itu sama dengan y dan kita misalkan y nya sama dengan 0, maka didapatkan persamaan atau fungsi kuadratnya menjadi negatif x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Maka didapat A nya sama dengan negatif 1, B nya sama dengan negatif 5, dan C nya sama dengan positif 6. Kita gunakan lagi rumus kuadratik atau rumus ABC ya, dimana X1 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A ya. Baik, kita masukkan aja. Jadi X1 2 nya sama dengan negatif B negatif 5 B, karena B nya negatif 5 plus minus akar dari negatif 5 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali C nya 6 ya, per 2 kali negatif 1 sama dengan ini negatif kali negatif arti positif 5 plus minus akar dari 5 kali 5 25 dikurangi ini negatif 4 kali negatif 1 hasilnya 4, berarti 4 kali 6 ditambah 24 per ini 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2 ya. Lanjut, 5 tambah kurang akar dari 27 ditambah 24 25 ditambah 24 berarti 49 per negatif 2 ya. Terus sama dengan 5 plus minus akar 49 adalah 7 per negatif 2. Maka ya hasilnya X1 sama dengan 5 ditambah 7 per negatif 2 sama dengan 5 tambah 7 12 per negatif 2, berarti X1 hasilnya adalah negatif 6. X2 nya sama dengan 5 dikurangi 7 per negatif 2 sama dengan negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1 ya. Berarti X1 nya adalah negatif 6 dan X2 nya adalah positif 1. Karena di sini jika ya. Oke, jika di sini jika A lebih dari B, berarti A nya itu yang lebih besar ini, maka A nya sama dengan 1 dan B nya sama dengan
negatif 6. Yang ditanyakan itu adalah A kurang B sama dengan 1 dikurangi negatif 6. Itu sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7 yang A ya. Ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, itu untuk soal nomor 13. Sekarang nomor 14 ini. Ya. Perhatikan gambar parabola fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Ya. Itu adalah ini gambarnya. Pernyataan-pernyataan yang benar sesuai dengan grafik di atas adalah ini sebetulnya soal hafalan tapi ada pemahamannya juga ya sobat berbudi. Kita periksa aja yang A, nilai A kurang 0 karena grafik terbuka ke bawah. Ini benar ya. Ini grafiknya terbuka ke bawah nih. Berarti ini adalah benar. Nilai A terus nilai A lebih dari 0 karena puncak grafik ada di Y positif. Ini kurang tepat karena seharusnya kalau nilai A lebih dari 0 itu kurvanya terbuka ke atas. Yang C sekarang nilai B kurang dari 0 karena ini yang C ya, nilai B kurang dari 0 karena A kali B lebih dari 0 sehingga kurva terletak di sebelah kiri Y. Di sebelah kiri sumbu Y. Ini benar ya, yang C. Terus yang D nilai B lebih dari 0 karena sehingga kurva terletak di sebelah kiri Y. Ini salah ya, yang D kurang tepat. Yang E sekarang nilai C kurang dari 0 karena kurva memotong sumbu X di angka positif dan negatif. Yang E juga kurang tepat. Yang F nilai C lebih dari 0 karena kurva memotong sumbu Y di atas 0. Ini tepat ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah yang A, B, dan yang A, yang A, C, dan F ya. Oke, kita lanjut. Itu untuk soal nomor 14 sobat berbudi. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Ini soal nomor 15. Pak Wawan adalah seorang petukang yang akan membuat talang saluran air dari seng berbentuk persegi panjang menjadi talang seperti tampak pada gambar berikut ya. Ini bahannya, sengnya, dan ini talang yang akan dibuat oleh Pak Wawan. Ia berusaha agar talangnya tersebut dapat menampung air secara maksimum ini. Maksimum. Tentukan ukuran tinggi dan lebar talang dan berapa liter dapat menampung air maksimum. Oke. Kita langsung aja sobat berbudi pembahasan untuk soal nomor 15 ini ya. Untuk soal nomor 15 itu diketahuinya kan kita udah punya sekarang ini adalah yang diketahuinya panjang seng 40 cm dan lebar sengnya adalah 40 cm. Kita misalkan ya, ini tinggi sengnya yang ini adalah Y, ini juga Y, ini lebarnya adalah X misalnya ya. Maka ini panjang dari titik ini, misalkan titik A ke titik B itu sama dengan lebar seng yang 60. Sehingga didapat ya bahwa 60 sama dengan Y ditambah X ditambah Y. Maaf ya, kita ulangi. Maka untuk pembahasan soal nomor 15 ini ya, tadi kita misalkan ini Y, ini X, maka didapat 60 sama dengan Y tambah X tambah Y. Jadi 60 sama dengan
2Y ditambah X ya, 2Y ditambah X, atau Y sama dengan 60 kurang X dibagi 2. Nah, ini Y-nya. Sekarang kita hitung luas bangunnya ya. Luas bangunnya berarti L sama dengan X kali Y ini untuk ini. Ya, X dikali Y ya. Maka L sama dengan X, Y-nya ganti dengan yang ini. Y-nya ganti dengan 60 kurang X dibagi 2 ya, per 2. Maka didapat L adalah 60X dikurangi X pangkat 2 per 2. Maka L-nya sama dengan 30X dikurangi 1 per 2 X pangkat 2. Nah, ini merupakan fungsi ya. Ini merupakan fungsi kuadrat ya, yang diketahui atau sehingga didapat A-nya adalah negatif 1 per 2, B-nya sama dengan 30, dan C-nya sama dengan 0 ya. Untuk itu agar talang menjadi maksimum, maka ini agar talang menjadi maksimum daya tampungnya, maka X dan Y harus berada di titik optimal ya, harus berada di titik optimal. Apa titik optimal itu? Yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B-nya berapa? B-nya tadi berarti negatif 30 per 2 dikali A-nya berapa? Negatif 1 per 2. Jadi sama dengan negatif 30 per negatif 1 sama dengan 30. Ini untuk X-nya sama dengan 30 ya. X-nya sama dengan 30. Tinggal masukkan atau substitusikan nilai X ini ya. X substitusikan nilai X sama dengan 30 ke persamaan yang tadi. Persamaan Y sama dengan 60 dikurangi X per 2. Nah, persamaan yang ini substitusikannya ya. Maka didapat 60 dikurangi 30 per 2 sama dengan 60 dikurangi 30, 30 bagi 2 15. Maka Y-nya adalah 15 ya. Y itu apa tadi? Y itu adalah tinggi. Ini sama dengan tinggi. Dan X ini sama dengan lebar dari talang. Sekarang kita tinggal cari ya, yang bagian ini yang bagian A. Sekarang kita cari yang bagian B. Yang bagian B itu adalah volume. Jadi volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan panjangnya berapa? Panjangnya 400 cm kali lebarnya adalah yang ini 30 dan tingginya adalah yang 15. Sehingga kalikan 400 kali 30 kali 15, hasilnya adalah 180.000 cm kubik ya, atau sama dengan 180 desimeter kubik, atau sama dengan juga ini karena desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Jadi daya tampung maksimum talang tersebut adalah 180 liter. Itu untuk pembahasan nomor 15 ya Sobat Berbudi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal nomor 16. Perhatikan gambar segitiga pada diagram berikut. Ini ada segitiga ABC ya. Ada segitiga ABC. Kita tentukan dulu titik ABC-nya. Maka untuk nomor yang pembahasan nomor 16 ini, nomor 16 itu diketahui titik A-nya sama dengan titik A-nya di titik 1, 2,
2 negatif ya, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Negatif 6 ini 1, 2, 3, 4, berarti titik A itu ada pada koordinat negatif 6,4. Sekarang titik B berarti ada di negatif 1, 2, 3, 4. Ini adalah negatif 1. Ada pada koordinat negatif 4, negatif 1. Dan titik C ini ada pada koordinat negatif 1,4. Gitu ya. Titik A negatif 6,4, titik B negatif 4, negatif 1, dan titik C di negatif 1,4. Yang ditanyakan adalah hasil pencerminan terhadap sumbu Y ya. Sebagaimana kita ketahui di materi-materi sebelumnya pernah kita bahas bahwa di materi pencerminan ketika ada titik P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya berubah menjadi negatif X, Y ya. Jadi apabila A ini adalah negatif 6,4, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y berubah menjadi bayangannya A aksennya adalah negatif X, Y, berarti 6,4. Terus yang B itu negatif 4, negatif 1 ya, menjadi B aksennya negatif X, berarti 4 menjadi negatif 1. Dan yang C nya itu negatif 1,4. Didapat bayangan dari C itu, C aksen adalah 1,4 gitu ya. Jadi jawabannya A aksen 6,4, B aksen 4, negatif 1, dan C aksen 1,4. Kita lihat jawabannya. Yang A ya, 6,2, negatif 4, ini. Jadi kurang tepat kayaknya pilihannya ya. Sobat berbudi, seharusnya adalah jawabannya yang tepatnya adalah ini. A aksennya adalah 6,4, B aksennya 4, negatif 1, dan C aksennya adalah 1,4. Itu untuk soal nomor 16. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Ini soal nomor 17 masih menggunakan gambar yang tadi ya. Tapi yang ditanyakan adalah dari segitiga ABC ini ditransformasikan dengan rotasi. Ini kita akan membahas tentang rotasi. Dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam ini ya. Catatannya dirotasikan 90 derajat tetapi berlawanan arah jarum jam, maka pernyataan yang benar hasil transformasinya adalah sekarang rotasi ya, pembahasan soal nomor 17 ya. Ini catatannya adalah rotasi 90 derajat tetapi berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam mah positif ya nilai derajatnya. Jika ada P, X, Y dirotasikan terhadap 0,90 derajat, maka P aksennya menjadi negatif Y, X ya. Jika tadi itu A nya adalah negatif 6,2, ketika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka A aksennya menjadi negatif Y, X, berarti negatif 2, negatif 6 ya. Terus B nya adalah negatif 4, negatif 1.
dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka B aksennya menjadi negatif Y, X. Awalnya negatif 1 berarti menjadi 1, negatif 4. Itu ya. Terus yang C, titiknya itu di negatif 1,4. Ketika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, menjadi C aksennya itu adalah negatif 4, negatif 1. Itu ya. Ini adalah hasil transformasi rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka pernyataan yang benar hasil transformasi adalah yang A kita periksa. Titik koordinat A aksen ada pada koordinat negatif 2, negatif 6. Ya, A aksen ini negatif 2, negatif 6, berarti yang pernyataan yang A benar. Yang B, titik koordinat B aksen ada pada koordinat 4,1. B aksen 4,1 salah ya yang B. Yang C sekarang titik B aksen menempati titik C. B aksen itu 1, negatif 4. Sedangkan titik C juga ini ya 1, negatif 4 dan titik C juga 1, negatif 4. Berarti betul bahwa titik B menempati titik B aksen menempati titik C, ini benar yang C ya. Yang D, titik C aksen menempati titik B. Titik C aksen ya menempati titik B. Titik C aksennya negatif 4, negatif 1 dan titik B nya juga negatif 4, negatif 1. Berarti yang D benar ya. Yang E, titik aksen berikut yang salah. Jadi jawabannya adalah yang sesuai pernyataan-pernyataan tersebut, yaitu pilihan A, pilihan C, dan D. Ini jawaban yang benarnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Masih yang tadi ya gambarnya. Yang sekarang titik ABC-nya ditransformasikan dengan translasi 5, negatif 1. Artinya apa? 5 ke kanan, 1 ke bawah. Baik, kita langsung aja untuk pembahasan soal nomor 18 ya. Nomor 18. Tadi diketahui titik A-nya adalah negatif 6,2, titik B-nya adalah negatif 4, negatif 1, dan titik C-nya adalah negatif 1,4. Ini ditranslasikan ya ke 5, negatif 1. Jadi ketika ada P, Y itu ditranslasikan ke titik A, B, maka P aksennya berubah menjadi X tambah A, Y tambah B ya. Ketika A negatif 6,2 ditranslasikan dengan 5, negatif 1, maka A aksennya tinggal ya X tambah A, berarti ini negatif 6 ditambah 5. Tambah ini berapa? Negatif 6 tambah 5 yaitu negatif 1,2 ditambah negatif 1 menjadi 1 ya. Jadi titik A aksennya adalah negatif 1,1. Sekarang titik B negatif 4, negatif 1. Ketika ditranslasikan terhadap 5, negatif 1, maka B aksennya didapat 4, negatif 4 tambah 5 berarti 1, negatif 1 tambah negatif 1 menjadi negatif 2 ya.
Terus yang C, titik C itu adalah negatif 1,4. Ketika ditranslasikan terhadap 5 negatif 1, maka C aksennya menjadi negatif 1 tambah 5 hasilnya positif 4, 4 ditambah negatif 1 hasilnya hasilnya positif 3. Ini untuk C aksen ya. Tetapi sobat berbudi, pertanyaannya berlanjut ya. Kemudian hasil A aksen, B aksen, C aksen ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Tapi kita udah dapat ini ya. Ini adalah titik A aksen, B aksen, C aksen. Kita tinggal lanjut sekarang ke pencerminan terhadap sumbu X ya. Jadi ketika ada P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya berubah menjadi apa itu? P aksennya X, negatif Y ya. Jadi ketika ada A aksen, berapa tadi A aksen? Negatif 1,1, negatif 1,1 ya. Negatif ini kan A aksennya negatif 1,1, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y maka berubah menjadi A double aksennya itu adalah X, negatif Y. X nya tetap saat negatif 1, Y nya berubah menjadi negatif 1 ya. Jadi 1, negatif 1. Terus ketika B aksen, yang ini B aksen 1, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi bayangannya adalah B double aksen, itu X nya tetap 1, Y nya negatif, karena ini juga negatif berarti menjadi positif 2, jadi 1,2. Dan ketika C aksen yang ini 4,3 ya, dicerminkan terhadap sumbu X menjadi bayangan dari C aksen adalah C double aksen, itu berubah menjadi X nya tetap 4 dan Y nya menjadi negatif gitu ya. Jadi kita dapat bahwa hasilnya A aksen negatif 1,1, B aksen 1, negatif 2, C aksen 4,3, terus A double aksen negatif 1, negatif 1, B double aksen 1,2, dan C double aksennya adalah 4, negatif 3. Itu untuk soal nomor 18. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 19 ya. Ada teks yang ketiga ini. Sistem koordinat Kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis berorientasi tegak lurus tetap diukur dalam satuan panjang yang sama. Sedangkan transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Hal tersebut dinotasikan dengan posisi awal X, Y menuju posisi lainnya adalah X aksen, Y aksen. Jika terdapat gambar bangun datar pada koordinat Kartesius sebagai berikut ya. Ini ada bangun ABCD. Kita tentukan dulu, berarti titik A nya ini di 1,3 ya. Terus titik B nya adalah 1, 2, 3, 4, 4,2. Titik C nya itu di 1, 2, 3, 4, 5, 5, negatif 1. Titik D nya adalah D nya 2,0 ya, 2,0. Segitiga ABC jika didilatasikan dengan faktor skala K
negatif 2. Ini dilatasi ya. Jadi yang ditanyakan adalah hasil dilatasi dengan faktor skala negatif 2. Oke, kita pembahasan soal nomor berapa ini? 19 ya. Pembahasan soal nomor 19. Ketika ada P, X, Y didilatasikan terhadap 0, K, maka hasil bayangannya atau P aksennya adalah K kali X, K kali Y ya. Baik, ketika ada A-nya tadi itu berapa? 1,3 didilatasikan terhadap 0, negatif 2, maka hasilnya A aksennya adalah ya, tinggal kalikan saja 1 kali negatif 2 ya. Ini yang X-nya 1 kali negatif 2 berarti berapa? Negatif 2 ya. Terus 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 ya, itu untuk A aksen. Sekarang yang B, 4,2 didilatasikan terhadap 0, negatif 2, maka B aksennya adalah hasilnya menjadi negatif 8, negatif 4 ya. Terus C, diketahui tadi titik C itu adalah 5, negatif 1 dilatasikan terhadap 0, negatif 2, maka hasilnya C aksennya adalah negatif 10, negatif 2. Maaf salah, negatif 10, positif 2 ya ini. Terus D, 2,0 ketika didilatasikan terhadap 0, negatif 2, maka D aksennya menjadi 2 kali negatif 2, negatif 4,0 ya. Itu jadi didapat A aksen hasil dilatasi dengan faktor skala K negatif 2 itu adalah A aksennya menjadi negatif 2, negatif 6, B aksennya negatif 8, negatif 4, C aksennya negatif 10,2 dan D aksennya negatif 4,0 ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 19. Lanjut ke soal yang terakhir, sobat berbudi. Ini soal nomor 20. Masih berdasarkan gambar yang tadi ya, sama. Itu ada gambar bangun ABC. Kita tulis lagi tadi titik A nya di 1, 2, 3, 1,3, titik B nya di 1, 2, 3, 4, 4,2, titik C nya di 1, 2, 3, 4, 5, 5, negatif 1, dan titik D nya di 2,0 ya. Dengan memperhatikan gambar pada teks nomor 3 ya, gambar ini, pasangkan pernyataan berikut dengan pernyataan yang benar. Jadi pernyataan yang ini ya dipasangkan dengan jawaban yang ini. Baik, pernyataan yang pertama, koordinat titik A jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah ya, ini untuk pembahasan soal nomor 20 ya. Ada titik A, yang ini titik A nya itu adalah 1,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, itu berubah ya. Ketika direfleksikan menjadi terhadap sumbu Y,
maka menjadi hasilnya A aksennya itu adalah negatif X, berarti negatif 1, Y ya, Y nya adalah 3, berarti negatif 1,3. Ada nggak? Ya ini jawaban untuk yang ini ya, pernyataan yang pertama yaitu negatif 1,3. Sekarang pernyataan yang kedua. Bayangan titik B jika ditranslasikan sejauh 5 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas adalah, sekarang titik B 5 langkah ke kiri ya, 5 langkah ke kiri, ini tinggal tambahkan aja, titik B itu kan 4,2, berarti 5 langkah ke kiri, tinggal ke kiri itu berarti negatif ya, 5 langkah berarti negatif 5 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas berarti positif, negatif 5 dan 2. Maka B aksennya adalah, B aksennya tinggal 4 ini ditambah negatif 5 hasilnya negatif 1, dan 2 ditambah 2 hasilnya positif 4. Jadi jawabannya adalah negatif 1,4. Ini ya, yang pernyataan yang kedua. Sekarang pernyataan yang ketiga. Bayangan titik D jika dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kalau tadi mah berlawanan jarum jam ya. Baik, kita coba D. D-nya adalah 2,0 dirotasikan ya, berarti dirotasikan ke 0, negatif 90 derajat, maka hasilnya D aksennya adalah 0, negatif 2 atau Y, negatif X ya. Nah, tetapi yang pernyataan yang ketiga, setelah dirotasikan lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, berarti D aksen ini dicerminkan, ini kan udah benar tadi ya. Sekarang D aksen 0, negatif 2 itu dicerminkan terhadap garis X, X sama dengan 2, maka ya hasilnya D double aksennya itu adalah 2 dikali 2 kali maka hasilnya tadi 2 kali 2 ya dikurangi X ya, 2 dikurangi X nya 0, negatif 2, maka D aksennya adalah 4, negatif 2. Ada jawabannya berarti yang ini ya. Oke, kita pasangkan pernyataan yang ke satu yang ini hasilnya adalah negatif 1,3, berarti dipasangkannya ke sini. Terus yang B menjadi B aksen negatif 1,4 dipasangkannya ke sini. Dan yang pernyataan yang ketiga 4, negatif 2 dipasangkannya ke sini ya. Oke, kita tulis aja di sini. Ini pasangannya adalah A aksennya itu menjadi negatif 1,3, yang ini adalah negatif 1,4, dan yang ini hasilnya adalah 4, negatif 2. Baik sobat berbudi, itulah soal yang terakhir ya, soal yang ke-20 di prediksi soal penilaian sumatif akhir semester 1 di tahun ajaran 2003-2024. Terima kasih yang sudah membersamai kami di pembahasan bagian yang kedua tentang prediksi penilaian sumatif akhir semester ini.
Dan kami berharap yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya dan like-nya agar mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran terbaru di Berbudi TV channel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.